Banyak alasan seseorang akhirnya terjun ke dunia bisnis, mulai dari faktor ekonomi hingga menyalurkan sebuah hobi atau sebuah kegemaran. Namun, Nisa memiliki cerita tersendiri dalam memasuki dunia bisnis. Apa yang membuat Anda akhirnya mencoba terjun ke dunia bisnis? Karena pertamanya benar-benar kayak iseng dan ngeliat orang kok berbisnis kayaknya enak banget gitu kan, jualan kok enak banget, ya udahlah deh buat iseng-iseng. Dan ya salah satunya juga buat antisipasi karena banyak temen yang di lay off, kayaknya nggak bisa nih, mesti ada sampingan juga gitu kan. Nah aku juga udah yakin banget kok membangun bisnis online itu juga nggak gampang, makanya aku bilang udah deh aku mulai dari sekarang, mumpung aku juga masih punya kerjaan lain. Jadi bisnis online tuh walaupun kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting buat ngebangun aja dulu biar ada pembelinya, biar ada penilaiannya, kayak gitu-gitu sih. Jadi udah deh mulai dari sekarang. Nah kenapa juga pilih beras merah, karena aku juga sekarang tuh orang dengan pandemi ini orang kayaknya lebih aware juga dengan kesehatan. Jadi produk-produk yang aku jual tuh produk-produk kesehatan, termasuk dengan beras merah, baik yang organik maupun yang anorganik seperti itu. Beras hitam tadinya ada, sempat jual juga beras hitam. Cuman ya gitu, karena aku itu sih plus minusnya, karena aku tuh beli produk tuh kadang karena ngeliat dari diskonan gitu. Jadi ketika beras hitam waktu itu aku beli diskon, nah giliran harganya normal aku udah susah lagi gitu untuk belinya. Seperti itu sih. Bagaimana reaksi dan respon keluarga saat Anda terjun ke dunia bisnis? Ya udah katanya sih ya udah jalanin aja, cuman ya meminimalisir inilah kerugian gitu kan. Waktu itu sempat kan salah prediksi juga, udah beli banyak ternyata yang sepi gitu kan, yang beli sempet tuh suami, aduh rumah kecil ini banyak banget stok barang. Sempat yang bilang, aduh ini mau diapain, ini banyak banget stok barang. Ya aku sih udah tenang, sabar gitu. Alhamdulillah sih, dan aku juga akhirnya aku ikutin promo, dan ternyata dengan promosi kayak gitu alhamdulillah cepat juga jalannya gitu. Jadi memang promosi itu sangat penting. Dalam jalani sebuah bisnis tentulah tidak semulus dengan apa yang dihadapi. Kerikil-kerikil tajam pun harus dapat dihadapi, yang menjadi warna tersendiri bagi setiap orang yang tengah menjalani sebuah bisnis. Apa suka duka yang Anda rasakan selama jalani bisnis secara daring? Itu yang pertama, itu yang tadi aku bilang, karena aku tuh benar-benar biasanya aku tuh belum tahu maksudnya agen yang untuk mendistribusikan beras itu di mana gitu kan. Sebenarnya sempet aku kontak sama salah satu supplier, bahkan itu emang benar-benar agen beras, perusahaan berasnya itulah gitu. Oh, ini berarti salah satu hambatan dirimu yang ditemuin selama bisnis lah ya. Oke, lanjut. Terus kan apa namanya? Terus apa sih namanya? Setelah aku hubungin ternyata harga untuk distributor masih lebih tinggi daripada harga diskonan yang suka aku dapet gitu kan. Waduh, nggak bisa nih kayak gini terus. Ya udahlah, akhirnya nggak jadi ngambil langsung dari sana. Jadi aku benar-benar ngarepinnya dari diskonan. Cuman aku mulai pelajarin mereka tuh mulai diskon kapan, dan berani berspekulasi ketika mereka diskon, aku berani ambil banyak seperti itu. Terus suka dukanya aku tuh waktu itu benar-benar kayak belajar online sendiri, nggak nanya-nanya, nggak apa gitu kan. Otodidak ya. Sempet waktu itu kena sih pernah kena kita tuh ngebayarin untuk biaya ongkos kirim. Kan karena aku itu kan rumah di Tangerang, tapi mayoritas aku dan suamiku kan kegiatan di Jakarta. Tokonya waktu itu aku tulis toko di Jakarta, pakai alamat Jakarta. Waktu itu weekend ada orang mau pesen gitu kan, karena di situ ditulisnya kan barang bisa diantar di cabang ekspedisi manapun. Ya udah tuh ngirimnya di ekspedisi dekat rumah di Tangerang. Itu keluar pulau ngirimnya. Pas ternyata uangnya balik, wow, ternyata uangnya kepotongnya lumayan banget gitu. Bahkan ya itu sama modalnya aja gedean itu, karena itu gedean itu kepotongnya gitu untuk ekspedisi itu. Sempatlah komplain ya, ternyata itu karena aku tokonya di Jakarta tapi aku ngirim barangnya dari Tangerang, jadi kena cas lah gitu.
Nah itu beban penambahan biaya ekspedisi ternyata ke penjual. Itu sih salah satu suka dukanya. Dukungan dari keluarga merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjalani sebuah bisnis rumahan. Bagaimana dukungan keluarga terhadap bisnis yang Anda jalani? Support banget gitu. Karena beras kan juga kan lumayan kan untuk bawanya. Jadi itu dia yang bagian ya untuk untuk ngantar ke sana ke ekspedisi, untuk kayak gitu-gitu tuh suami urusannya. Aku paling packing pesan-pesan tuh aku, tapi untuk secara teknis yang lebih teknis banget itu suami. Kayak gitu sih. Melakukan strategi pasar dalam sebuah bisnis merupakan cara jitu dalam menarik perhatian para pelanggan. Hal demikian pula yang Nisa lakukan demi menggait para pelanggan agar berbelanja di bisnis yang ia jalani. Apa yang Anda lakukan agar masyarakat mengenal bisnis daring Anda? Ya lewat grup WhatsApp kayak gitu-gitu, terus update di WhatsApp itu udah pasti. Terus ya kenalan, jangan lupa ya nih aku punya toko kayak gitu-gitu. Jadi emang jualannya nggak cuma marketplace, ada juga yang beli offline juga tetap aku jalanin gitu, aku layanin seperti itu sih. Terus ya misalnya ya ada acara apa gitu, misalnya mau ngasih ke teman saudara, ya udah kasih produk kita, jadi buat perkenalan juga. Iya nih cobain gitu buat tester, seperti itu sih. Masa muda merupakan masa yang tepat dalam jalani sebuah bisnis. Dari masa itulah kita dapat belajar banyak hal yang berguna di kemudian hari. Menurut Anda, seberapa penting berbisnis di usia muda? Penting banget ya, apalagi di saat kayak gini yang pandemi seperti ini. Kita juga nggak tahu gitu, banyak perusahaan yang lay off karyawan, jadi penting banget. Terus ya sebagai perempuan juga memang itu kan sebenarnya bukan kewajiban perempuan, tapi kita juga kan nggak bisa 100% mengandalkan pendapatan suami gitu atau pasangan, karena ada berbagai macam faktor lah, entah itu pasangan kena lay off atau mungkin usia kita nggak ada yang tahu. Kalau tiba-tiba suami meninggal duluan, nah terus kita tuh gimana, pegangannya gimana. Jadi kita tetap harus punya penghasilan, tapi yang tidak menurunkan kodrat kita, yang tidak mengganggu kewajiban kita sebagai perempuan, itu sih. Bagaimana Anda membagi waktu dengan pekerjaan utama? Biasanya pas jam istirahat baru aku buka-buka handphone gitu kan, terus sama pas pulang kerja. Itu makanya biasanya tuh kalau pengiriman aku pasti lakukan sebelum berangkat kerja. Jadi kalau aku udah berangkat, aku udah paling besoknya aku baru ngirim barang, kecuali kalau Sabtu Minggu, nah itu aku bisa secepatnya ngirim barang. Cuman ya itu, ya satu lagi hambatannya, balas-balasin chat tuh pasti lama responnya gitu, apalagi kalau jam kerja. Makanya presentasi chat aku tuh kecil banget ya, karena gitu sih, karena sama kerja kita nggak bisa selalu fokus untuk ngebalesin chat. Apa asiknya berbisnis untuk Anda? Sendiri aja sih, ketika ada yang beli, walaupun ya mungkin orang bilang hasilnya berapa sih, cuma dikit gitu, tapi kayak ada kepuasan tersendiri gitu untuk membungkus packing barang. Itu tuh kayaknya ada kepuasan tersendiri aja gitu, dan wah seneng loh, ini aku bener-bener kita ngebangun dari awal, dari yang nggak ada penilaian, nggak ada pembeli, tapi kita benar-benar ngebangun, rasanya seneng banget. Beruntungnya Nisa tidak mengalami hal kurang mengenakan dari orang-orang di sekelilingnya. Tidak seperti kebanyakan para pebisnis muda lainnya yang dalam perjalanan awalnya kerap kali dipandang sebelah mata. Apakah Anda pernah dianggap sebelah mata oleh orang lain? Alhamdulillah sih enggak. Ya zaman sekarang gitu ya, namanya nyari duit juga, orang juga udah paham, udah susah, orang juga banyak yang pengen berbisnis. Jadi alhamdulillah sih kalau nyirang-nyirang gitu enggak sih. Enggak. Tidak memiliki latar belakang bisnis sebelumnya tidak membuat Nisa berdiam diri. Justru dari kegemarannya berbelanja dan memburu barang diskon yang mengantarkannya menjadi seorang pebisnis muda. Bagaimana reaksi Anda saat pertama kali berbisnis namun tidak memiliki pengalaman dalam sebuah bisnis? Ya walaupun gak pernah berbisnis online, kebantu sama suka belanja online ya. Oke. Karena suka belanja online jadi agak sedikit paham dikit-dikit, cuman gitu ternyata ada beberapa yang hampir kejebaknya gitu gara-gara
oh ternyata pengiriman barang itu ya, mempengaruhi ongkos kirim gitu. Itu pelajaran yang berharga juga di situ, karena kita kan juga sebelumnya belum pernah belajar online. Terus sebenarnya ekspedisi itu kan sekarang bisa dijemput, maksudnya kita nggak perlu antar ke ekspedisinya. Cuman kalau ngarepin jemputan tuh aku kadang suka kelamaan, suka miss gitu, jadi yaudah deh antar aja langsung gitu sih.